Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik, sehat, dan selalu ceria. Meskipun kita belajar dari rumah, jarak kita jauh, tapi insya Allah jika kita niatkan untuk kebaikan, maka Allah akan mengkaruniakan kebaikan untuk kita semua. Ya, apalagi jika pagi ini kalian sudah mengawali hari dengan berdoa bangun tidur, kemudian sholat subuh dengan khusyuk, dan juga apabila sudah makan minum, kalian juga menyertakan doa. Ingat, Allah sangat mencintai umatnya yang selalu berdoa kepada Zat yang selalu memberi dan mengabulkan itu. Ya, jadi kita jangan bosan-bosan untuk berdoa, termasuk ketika kita mau belajar ini. Yuk, kita berdoa bersama agar apa yang akan kita pelajari mudah kita terima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diawali dengan ta'awud. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak, kita sudah siap belajar? Kita lanjutkan materi kita kali ini, masih tema 5 dengan judul cuaca. Kali ini kita akan membahas tentang cuaca, tetapi kaitannya dengan apa ya? Coba kita lihat. Ya, ini lihat. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Siapa yang suka kue? Tapi sebelum kita melihat gambar kue, seperti ini model-model ketika kita melihat acara perakiraan cuaca di televisi. Ini kenapa kok tahunnya tahun lama sekali ya, tahun 2017. Karena sekarang memang di tayangan televisi itu tidak banyak yang menayangkan perakiraan cuaca seperti ini. Karena cuaca sekarang sudah bisa dipantau dari gadget masing-masing, ya. Bahkan ketika kita berpindah tempat, misalnya jarak 1 kilo atau 2 kilo, itu gadget kita sudah bisa mendeteksi berapa panas udara kita yang berada pada daerah tertentu, kemudian cuacanya cerah atau hujan atau mendung dan sebagainya sudah ada. Tapi dulu waktu belum musim Android seperti sekarang, setiap hari itu ditayangkan acara perakiraan cuaca, baik nasional, lingkup Indonesia, maupun lingkup internasional. Biasanya disertakan dalam namanya itu berita nasional, ditayangkan setelah pukul 19, pukul 7 malam. Kemudian kalau yang dunia itu ditayangkan pada dunia dalam berita setelah jam 9 malam, gitu ya. Ini biasanya hostnya ini akan bercerita, perakiraan cuaca di Samarinda itu adalah sekian derajat. Ini artinya suhu udaranya sekian, 32 derajat Celcius. Berarti panas atau hujan atau apa gitu, kemudian diberi keterangan. Banjarmasin 32 derajat Celcius. Ini beda lagi, ada di Pontianak agak dingin 29 derajat Celcius dan sebagainya. Seperti itu. Kita dulu suka menyimak berita-berita perkiraan cuaca untuk mengetahui cuaca-cuaca di seluruh Indonesia. Kalau sekarang tinggal klik pakai jempol, insya Allah sudah terlihat semua di gadget.
Oke, ya itulah teknologi. Kita lanjut. Nah, ini kue bolu yang diceritakan di depan tadi. Kue bolunya beraroma coklat, enak sekali. Udin sampai ternganga ini, wah kue bolu gitu ya. Nah sekarang kue itu ternyata oleh ibu dipotong menjadi 2. Jadi satu kue itu dipotong menjadi 2. Berarti setiap potongan itu disebut 1/2. 1/2 atau 1/2. 1 itu kue yang mula-mula itu sebanyak 1. Per itu artinya dipotong atau dibagi. 2 itu pembagiannya menjadi berapa, tergantung potongannya menjadi berapa. Karena itu tadi dipotong menjadi 2 berarti 1 kue dibagi 2. Maka disebutnya adalah 1/2 atau biasa disingkat 1/2. Seperti itu. Kemudian kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Berarti sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Jadi kue tadi dipotong-potong oleh ibu. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 atau 1/8. Kue 1 dipotong menjadi 8. Begitu ya. Kita lanjut. Untuk kata 1/2, 1/4, dan 1/8 itu merupakan bilangan pecahan. Jadi kalau ada kata-kata per itu pasti bilangan pecahan. Masih ingat nak apa yang dimaksud dengan bilangan pecahan dan bagaimana bentuknya? Iya, insya Allah masih ingat ya. Jadi pelajaran-pelajaran yang lalu itu jangan mudah dilupakan. Sering-sering dibuka atau diingat-ingat kembali karena akan saling berkaitan. Oke, kita lihat yuk. Seperti apa ya? Yuk kita mengenal kembali pecahan sederhana. Mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Ilustrasinya seperti ini, gambarannya seperti ini. Nah, ini ada kue apa? Kue pizza. Kue pizza ini semula 1 utuh. Kemudian karena ada 2 kawan yang duduk bersebelahan, maka pizzanya dibagi menjadi 2. Ini dipotong. Dipotong artinya apa nak? Artinya masing-masing anak itu akan mendapatkan 1/2. Jadi 1 kue dipotong menjadi 2. 1/2. Yang ini juga 1/2. Nah tulisannya bagaimana? Ini tulisannya 1, kemudian ini yang per, ini 2. Yuk ulangi bersama-sama dengan Ustazah. 1/2. Atau biasa nama lazimnya adalah setengah. Paham ya? Jadi pizza ini adalah setengah. Yang sebelah sana juga setengah. Paham? Oke, kalau sudah paham kita lanjut untuk yang kedua. Wah, temanya ini pizza hari ini. Oke, pizza ini dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian, jadi dipotongnya tidak hanya sekali tetapi 2 kali. Nah, karena 1 pizza dibagi menjadi 4 atau dipotong menjadi 4, maka masing-masing mendapatkan 1/4. Jadi kue 1 dipotong menjadi 4, 1/4. Bagaimana tulisannya? Ini tulisannya 1, jadi kue 1 dibagi menjadi 4 bagian, dipotong menjadi 4 bagian. 1/4 atau bisa disingkat 1/4. Paham ya nak ya? Yuk kita lanjut yuk. Ini kue 1 bagian utuh. Dipotong menjadi berapa ini nak?
dipotong menjadi 3 bagian. Berarti masing-masing mendapatkan berapa ini? Jadi satu potongnya ini bernilai berapa? 1/3. Ini juga 1/3. Ini juga 1/3. Tulisannya bagaimana? 1/3 atau bisa disingkat 1/3. Oke, yuk kita lanjut. Ini adalah pizza. Pizza lagi ya. Karena toppingnya macam-macam, maka ini dipotong-potong sesuai dengan toppingnya. Ternyata pizza ini dibagi menjadi 6 bagian, dipotong menjadi 6. Maka masing-masing potong ini disebut 1/6. 1/6. 1/6. Sama saja ya saya menyebutkannya ya. 1/6. 1 dibagi 6. 1 dibagi 6. Angkanya seperti apa? Ini 1/6. Artinya bisa disebut sebagai 1/6. Oke, ya kita lanjut. Perhatikan potongan kue A dan B di bawah ini. Ya, ini musimnya musim dingin, cuacanya agak mendung. Kita bicara makanan yang enak-enak ini. Ada kue. Ya, kue ini dibagi menjadi 2. Berarti artinya di sini mendapatkan setengah. Di sini juga setengah. Kue A. 1 dibagi 2 bagian yang sama. Jadi 1 dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Dipotong. Nilai tiap bagian adalah 1/2. Tiap bagian itu ini maksudnya 1/2 atau 1/2. Yang diarsir itu ini 1 dari 2 bagian. 1 dari 2 bagian. Nilainya 1/2 atau 1/2. Ini hanya menjelaskan yang di bagian depan tadi. Lambang pecahan 1/2 itu adalah 1/2 seperti ini. 1 pada bagian atas itu disebut sebagai pembilang. Sedangkan 2 yang berada di bawah tanda per itu disebut sebagai penyebut. Apa nak? Pembilang, penyebut. Tidak boleh terbalik ini. Pembilang itu yang utuhnya, kue utuhnya. Kemudian penyebut itu banyaknya memotong kue. Yuk ilustrasi berikutnya. Ada kue B. Nih kue B. Ya. Kue B ini 1 bagian kue dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Berarti nilai tiap bagian itu adalah 1/4. Jadi ini 1 dari 4 bagian. Atau bisa disebut 1/4 atau disingkat 1/4. Oke, kalian mulai pinter ya. Sambil jawab-jawab pertanyaan-pertanyaan kecil yang Ustazah lemparkan ya. Lambang pecahan 1/4 adalah seperti ini lambang bilangannya. Jadi lambang bilangannya adalah 1/4. Satunya disebut apa nak? Iya, hebat, pembilang. Ya, yang bagian atas itu adalah pembilang. 4-nya disebut apa nak? Penyebut. Iya, oke. Ya, sudah paham berarti kalian ya. Ini ilustrasi berikutnya. Siti membantu ibu menyiapkan sarapan. Jadi waktu pagi hari entah hujan, entah cerah, entah mendung, itu kita harus sarapan biar sehat. Siti juga menyiapkan bekal untuk sekolah. Ayah menyaksikan berita perkiraan cuaca di televisi. Menurut berita, cuaca akan cerah siang hari ini. Mudah-mudahan demikian juga hari ini di daerah kita ya. Sore hari, cuaca diperkirakan mendung. Hujan akan turun pada malam harinya. Nah, persis seperti kemarin, kita bicara cuaca bahwa cuaca itu adalah perubahan udara atau kondisi udara di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Pagi, siang,
sore dan malam bisa berubah-ubah. Ibu memasak nasi goreng untuk sarapan. Yuk, kita bantu Siti membaginya menjadi beberapa sesuai dengan anggota keluarganya. Siti membagi nasi goreng, masing-masing mendapatkan 3 sendok nasi. Ya, ini Siti membantu ibu membagi sarapannya untuk satu keluarga. Nah, ibu juga membuat telur dadar, 1 buntaran besar. Alhamdulillah, sarapannya lengkap ya. Ada nasi goreng, kemudian ada telur dadar. Ibu memotongnya menjadi 8 bagian. Setiap anggota keluarga mendapatkan 2 potong. Wah, ternyata potongan-potongannya meskipun kecil-kecil menjadi 8, tetapi setiap anggota keluarga mendapatkan 2 potong. Ini sama artinya dengan setiap anggota keluarga mendapatkan berapa? 2/8 bagian telur dadar. Coba-coba kita lihat yuk. Ini ada telur dadar. 1 telur dipotong menjadi 8. Nih, dipotong-potong menjadi 8. Coba kita hitung, nak. Apakah potongannya ada 8? Kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benar, ini ada 8 potong. Nah, kalau satu orang hanya mendapatkan 1 potong saja, berarti masing-masing bagian ini disebut apa tadi? Kalau hanya 1 potong. 1/8. 1/8 bagian. Tetapi karena setiap anggota keluarga itu mendapatkan 2 potong, 2 potong seperti ini, maka menyebutnya tidak 1/8 lagi, melainkan berapa? 2/8. Jadi 2 bagian atau 2 potong dari 8 potong, dari 8 keseluruhan. Bisa dipahami ya? Jadi ini adalah 2 potong ditempatkan di sini, di atas nasi goreng, maka dia sama saja mendapatkan 2/8. Jadi seperti itu, tidak semuanya adalah 1/. Lambang bilangannya ini, karena 2/8 ya berarti 2/8. Paham ya? Oke. Ya, sekarang Siti menambahkan timun pada piring nasi goreng. Wah, sedap. 1 timun dipotong menjadi 16 bagian. Wah, banyak sekali nih ya. 1 timun dipotong menjadi 16 bagian. Masing-masing anggota keluarga mendapatkan 4 potong timun. 4 potong timun. Nih, jadi sudah nasi goreng, kemudian ada telur 2/8 bagian tadi, kemudian ada timun. Timunnya adalah 4 bagian. Dari berapa? 4 bagian dari 16 potongan. 4 dari 16 potongan. Berarti sama saja 4/16. 4-nya disebut apa, nak? Pembilang. 16-nya disebut apa? Penyebut. Oke, bisa dipahami? Ya. Ternyata ibu juga menambahkan sosis. Wah, luar biasa. Istimewa sekali sarapan hari ini ya. Ada 1 buah sosis yang sudah ibu siapkan. 1 buah sosis dipotong menjadi 6 bagian. Sosis dibagi hanya untuk ayah, Siti, dan adik. Masing-masing mendapatkan 2 dari 6 potong. Itu artinya masing-masing mendapatkan 2/6 bagian sosis. 2/6. Kita perhatikan, sosisnya ada berapa? Ada 1. Dipotong menjadi 6 bagian. Ini semula panjang, kemudian dipotong menjadi 6. Masing-masing ayah, Siti maupun adik itu mendapatkan 2 potong. Artinya berarti masing-masing mendapatkan 2 dari 6 potong yang tersedia. 2/6.
2/6. Lambang bilangannya adalah seperti ini. 2/6. 2-nya disebut? Oke, Soleh Solihahnya cerdas. 2 adalah pembilang. 6 disebut penyebut. Ya, hari ini kalian sudah belajar banyak, ya. Seperti itu, selalu senang setiap kali belajar, semangat, tersenyum, maka apa yang akan kalian pelajari insya Allah akan mudah masuk ke dalam pemikiran kita, ya. Dan selalu bermohon kepada Allah semoga kita senantiasa diberi kesehatan, senantiasa di dalam lindungannya, keluarga kita semua selalu dalam keberkahan. Insya Allah kita akan bertemu dalam lain kesempatan dengan pembahasan yang berbeda. Demikian anak-anak, Ustazah akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.